minat organisasi pada tahun ini benar-benar yang pertama karena sayang di organisasi. Halo Folk, selamat datang di Folkcast. Kali ini bareng aku Bima, kita ada di segmen Cakradaya, wadah mahasiswa untuk berdaya. Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngobrolin tentang keorganisasian yang ada di Universitas Negeri Malang nih. Tapi aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku bareng Kak Fadhiatul Rosyida, Ketua Umum BEM FMIPA UM tahun 2026. Selamat datang Kak Fadhiatul. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, tapi agak sedikit batuk ya, jadi suaranya agak beda. Oke, aman aja Kak. Jadi hari ini Kakak ngapain aja nih sebelum datang ke sini Kak? Kebetulan aku pulang AM, terus tadi mampir sekret bentar terus ke sini. Oke, hari ini ada rapat-rapat atau enggak nih? Kebetulan nggak ada. Alhamdulillah free ya Kak ya. Oke Kak, kita bakal ngobrolin tentang keorganisasian yang ada di Universitas Negeri Malang nih Kak. Nah, menurut Kakak sendiri nih, di tahun ini gimana sih peminat keorganisasian yang ada di UM sendiri ataupun yang ada di BEM FMIPA UM sendiri Kak? Oke, mungkin ini bukan rahasia lagi ya. Iya. Teman-teman juga pastinya tahu kalau minat organisasi pada tahun ini benar-benar sedikit gitu ya. Entah karena teman-teman ini mau menjadi mahasiswa berprestasi atau kupu-kupu atau seperti apa kurang tahu. Tapi masih ada nggak sih Kak kayak yang daftar masih banyak atau memang dari Kakak kekurangan anggota nih sampai? Alhamdulillah sejauh ini kuota terpenuhi. Alhamdulillah masih banyak ya Kak berarti ya. Jadi minat organisasi sebenarnya masih ada, cuma perlu digali aja ya. Nah kalau semisal memang minatnya sedikit nih Kak, kira-kira apakah ada korelasinya dengan magang ya, atau teman-teman milih magang daripada organisasi gitu? Pernah sih aku tanya ke adik tingkat, aku ajak nih join gitu, terus dia bilang kayaknya aku fokus magang deh Kak gitu. Oh ya wes, gak apa-apa, mungkin memang tujuannya udah nggak di organisasi lagi. Oh, jadi yang mau ikut 2 periode mungkin atau 3 periode gitu. BTW Kakak berapa periode nih? Kakak angkatan tahun 2023. 2023 berarti udah 26 nih. 3 gila keren. Tapi kenapa sih Kakak sampai detik ini masih ada di organisasi? Kalau tadi kan banyak yang udah nggak ikut magang atau gimana, apa yang membuat Kakak masih bertahan gitu? Sebenarnya jawaban alay sih. Yang pertama karena sayang di organisasi. Kayak ketika aku masih punya kesempatan, kenapa enggak? Jadi sayang yang ada orang-orang di organisasi gitu ya, atau nggak mau meninggalkan? Karena dari pribadiku sendiri suka untuk bersosialisasi, suka ketemu orang, dan beberapa kali aku berpikir kan sekarang aku AM nih, nggak masuk ke kampus gitu. Kayak mikir aja kalau misal aku nggak organisasi lagi, gabut banget nggak sih? Oh gitu ya. Jadi kesibukan yang emang harusnya padat gitu ya. Tapi kalau Kakak masih sayang di organisasi nih, kalau ada kan beberapa organisasi yang ngecap kayak ada senioritas, ada rapat yang molor, ada yang birokrasinya ribet dan lain sebagainya. Tapi di BEM FMIPA UM sendiri gimana nih Kak menanggapi hal-hal seperti itu? Alhamdulillah sejauh ini sepengalamanku nggak kayak gitu. Birokrasinya aman-aman aja. Terus kalau dibilang senioritas nggak ada sih. Kayak malah sepengalamanku juga demis-demis itu malah ngarahin. Gitu. Jadi emang nggak ada senioritas? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada. Sampai kalau semisal gini Kak, kalau rapat nih, kita ngomongin rapat ya, biasanya kan anak organisasi rapatnya molor berapa jam, apalagi udah biasanya kan rapat yang kecil, terus ada rapat besar, rabes dan lain sebagainya. Itu biasanya berapa jam nih?
Biasanya kita mulai 18.30 selesai. Sejauh ini paling malam itu 9:30 malam. Udah selesai. Berarti kira-kira 3 jam, 4 jam. Ya, itu rapat yang paling, maksudnya rapat yang butuh pembahasan banyak sih. Sejauh ini jam 8, setengah 9 itu udah beres. Oh, tapi ada nggak sih Kak aturannya rapat maksimal jam berapa gitu? Iya, jam 10 malam. Oh, tetap tapi itu di kampus ya? Iya, di kampus. Kan Oh, juga ada perizinan ke Satpam juga Oh, ada. rapat malam. Jadi tetap sesuai ranah lah, nggak sampai hilang-hilangan dari organisasi gitu. Tapi kalau semisal kita ngomongin tentang rapat yang sampai malam nih Kak, kalau menurut Kakak mahasiswanya itu masih mikir kuliah nggak sih? Apalagi kan anak organisasi biasanya tercapnya anak yang jarang ikut kelompokan atau apa gitu-gitu. Sejauh ini anak-anak nggak yang ninggalin, setauku ya ini nggak yang ninggalin tugas-tugas mereka kayak gitu. Misalkan memang ada tugas deadline malam itu, teman-teman juga ada yang izin gitu. Sebenarnya kita nggak apa-apa teman-teman nggak ikut sekali 2 kali rapat, tapi dengan syarat izin gitu. Dan setahu juga izin gitu ya. Tahu juga teman-teman kebanyakan malah ini yang aktif di kelompoknya kayak gitu. Oh, malah jadi tim penggendong ya istilahnya. Oh gitu. Tapi sampai saat ini berapa banyak yang ada di BMF MIPA UM Kak? Anggota BMF MIPA UM tahun ini 97 orang. 97 orang. Gila, keren banyak. Tapi kalau seperti itu pembagian perannya dan anak-anaknya itu apakah udah balance atau ya itu doang yang hadir gitu Kak? Alhamdulillah sejauh ini bisa dibilang balance ya. Dan FYI setiap tahun kita ada sedikit arahan dari fakultas untuk meringkas anggota gitu. Di awal aku ikut organisasi itu BMF MIPA 115 orang. Kemarin tahun kedua 110, sekarang udah nggak sampai mencapai angka 197. Oh, itu gue efisiensi atau ya, gimana Kak? Ya, bisa dibilang efisiensi dan kita berusaha banget buat gimana sih teman-teman itu nggak bengkak gitu loh. Jumlah anggotanya, tapi job desk dan sebagainya itu tetap jalan. Oh, jadi kita maksimalin sumber daya manusia yang ada ya, daripada nanti banyak yang nggak dikerjakan gitu. Oh, oke. Tapi menarik sih Kak kalau sampai seperti itu dipikirkan tentang SDM ini. Nah, Kakak berarti udah 3 tahun ya di organisasi. Ya. Ada nggak sih Kak pasang surutnya yang di organisasi? Sedihnya dulu deh. Paling sedih tuh momen apa? Paling sedih ini sih kayak pas awal dulu di periode pertama tentang bagi waktu. Itu masalah umum sih kayaknya. Dimana sedikit cerita juga, aku di setengah periode ke belakang itu aku ada pertukaran ke Bandung. Dimana di sana aku masih menyesuaikan ya. Ada tugas-tugas kayak gitu, dan aku menjadi salah satu panitia inti. PI. Oh iya. Dan pasti butuh aku dong. Terus kayak aku bingung nih, ini mau ngerjain yang mana? Oke. Terus tapi alhamdulillah teman-teman juga backup sebagainya. Ya dijalani aja. Alhamdulillah terlaksana lah ya. Sampai tahun ketiga loh. Keren. Sampai tahun ketiga tetap kuat di situ. Tapi waktu Kakak seneng-senengnya tuh waktu apa? Kalau di organisasi ini? Kalau misalkan apa yang kita mungkin kayak wishlist gitu ya, tercapai. Nih, aku waktu pertama organisasi di tahun pertama itu kebetulan jadi ketua pelaksana kayak pelatihan skill buat fungsionaris aja, dimana itu dilaksanakan 3 batch. Kayak aduh gimana nih gitu. Tapi alhamdulillah itu semua tercapai, dan ketika ada kayak lomba gitu
alhamdulillah dapat juara. Oh, jadi ada hasilnya. Kelihatan nih. Oke. Ya, dan kemarin sempat di-mention sama Apa nih? materi gitu. Nih, oke. Acara lain. Itu di-mention sama materi kayak ada satu bangga nih, ini aku loh, ada aku loh di situ. Oke, tapi itu juga salah satu hal yang penting sih Kak. Jadi waktu kita join organisasi juga ada buah hasilnya yang kita dapat. Tapi menurut Kakak, kalau Kakak dikasih satu pesan yang diberikan oleh ketuanya sendiri untuk anak-anak, Kakak mau ngomong apa? Untuk anak-anak yang mau, entah itu mau jadi BEM FMIPA, entah itu mau jadi organisasi lain, apa pesan yang ingin Kakak sampaikan? Oke, kalau untuk teman-teman yang belum join organisasi, pesanku coba aja dulu. Jangan selalu kita menunggu apa sih manfaat yang kita dapat, tapi berpikirlah apa sih manfaat yang akan kita berikan. Keren ini berdaya banget nih. Gimana? Ini perlu diklip ini. Gimana tadi? Oke, buat teman-teman yang belum join organisasi, jangan selalu berpikir apa sih yang bakal kita dapat, tapi berpikirlah apa sih yang bisa kita berikan. Kelas. Dan buat teman-teman yang udah join organisasi yang belum aktif atau kurang aktif, pesanku adalah selesaikan apa yang sudah kalian mulai. Oh, keras ini, tamparan keras ini. Kalau kita ngomongin tentang BEM FMIPA UM nih Kak, ini sesi terakhir nih. Apa daya jual yang Kakak berikan untuk anak-anak agar ikut dari BEM FMIPA sendiri? Apa daya tawar Kakak? Mungkin ini sih, salah satunya program kerja. Kalian pasti Bima juga ya, pasti dulu ikut ini sih, apa ya namanya, PKKMB fakultas. Oh ikut, pasti ikut. Nah pasti ikut kan? Pasti ikut. Nah untuk teman-teman yang pengen nih, tapi apa ya nanti yang aku dapat, nah kita punya satu program kerja PKKMB fakultas, di mana insya Allah tahun ini BEM FMIPA open volunteer buat teman-teman yang pengen jadi panitia. Organisasi bisa banget. Buat coba-coba ya teman-teman yang ingin trial dulu. Kira-kira berapa bulan itu Kak? Kurang lebih persiapannya 2-3 bulan sih. Oke, teman-teman yang nggak mau terikat organisasi secara setahun penuh, mau trial organisasi dulu, bisa langsung ikut volunteernya BEM FMIPA UM di PKKM-nya fakultasnya FMIPA ya Kak ya. Oke, gitu aja kali ya Kak. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini udah banyak terjawab, dan untuk yang terakhir nih Kak, apa yang Kakak ingin berikan ke FMIPA UM tahun ini? Di tahun ini, karena aku juga berdasarkan pengalaman 2 tahun yang lalu, aku pengen memperbaiki apa-apa yang kurang dan mempertahankan serta meningkatkan segala hal yang sudah bagus. Oke, siap-siap Ketua Umum BEM FMIPA UM, keren banget Kak. Oke, ini sudah banyak yang terjawab dan sudah banyak inspirasi yang udah kita ketahui dari Ketua Umum BEM FMIPA UM. Terima kasih Kak Fathia udah datang di podcast, dan itu saja mungkin dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya pamit undur diri dan selamat datang di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.